kalau istilah penerbangan dikatakan pesawat latih gitu. Pesawat latih ini ya semacam Cessna itu pesawat latih. Jadi pesawat besar tapi hanya recommended kalau pesawat asli 1-2 orang. Berarti ini pesawatnya yang ini pesawat ini sayapnya ini berarti Pak ya? Sayapnya ini. Nah ini. Panjang banget tuh sahabat. Yang panjang 6 meter. Kita pakai bahan aluminium. Nah ini kalau yang ini mesinnya berapa cc ini? Kalau ini pakainya elektrik, kita pakai elektrik, pakai baterai. Kali baterai. Nggak pakai cc, ini adalah RPM. Berarti kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kali ini kami akan mengunjungi sebuah tempat, yaitu Kabupaten Wonosobo sahabat. Tepatnya di Desa Anggrok Rejo, Desa Reco sahabat, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kita akan menemui seorang yang sangat kreatif, dan desa tersebut adalah desa tempat pembuatan pesawat kecil, pesawat mainan, dan juga bisa membuat pesawat drone sahabat. Nanti kita temui beliau, kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, mudah-mudahan ada manfaatnya dari obrolan kita kali ini. Oleh karena itu sahabat, tonton terus videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menonton tayangannya. Ini gudangnya ternyata sahabat tuh. Gudangnya Pak Susabit. Ini katanya konon beli dulu 250 juta, tak kirain 25 juta. Ini luas banget ini. Seperti ini gudangnya tuh. Dari luar memang biasa saja, tapi sampai dalam itu luas banget tempatnya. Ini tempat menyimpan kapal, tempat menyimpan pesawat sahabat. Belakangnya masih itu. Masih ada hitungan. Ini luas banget nih tempatnya nih sahabat. Gak ada yang nempatin lagi. Waduh, teman-teman ini banyak banget, memang perlu tempat-tempat seperti ini karena memang Pak Susabit ini bekerja di bidang itu, apa mengurus anak-anak yatim, juga dia itu memang pandai ya, apa berkreatif gitu loh. Masih bagus ini tempatnya ini. Ya. Dibeli dari orang Pak ini? Iya, beli dari orang. Kemarin kita sudah ganti dari genteng itu kan, saya turunin ganti seng. Oh iya. Beli berapa ini? Dulu 25 juta. Iya dulu. Lu tanah plastik nih? Iya. Namanya di kampung. Dulu. Tahun berapa itu Pak? Ya udah dulu, kalau sekarang ya setengahnya nggak apa-apa lah. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Ya? Tahun berapa itu? Tahun berapa ya udah lupa ya. Udah berapa? Ayah maka nggak boleh, ini 25 juta sih kayak gini. Enggak, 250. Oh 250 juta. Iya. Salah juga saya nih sahabat. Ternyata 250 juta. Ya. Makanya saya tuh kok jadi aneh, ini masa tempat segede gini luasnya. 250 juta sahabat, bukan 25 juta. Oke Pak, ke sana Pak ya. Oke sahabat, saya berada di rumahnya Pak Susabit ini. Ini gudangnya, bukan rumah ya Pak ya. Ini gudang tuh. Gudangnya Pak Susabit. Ternyata beliau itu tempat apa ahli di bidang pesawat sahabat, memproduksi pesawat, tapi ini pesawat kecil ya Pak ya. Iya, kecil. Nih di samping kesibukannya mengurus anak panti ya Pak ya, anak yatim. Beliau itu punya seorang kepala yayasan Pak. Kepala yayasan dari panti asuhan. Jadi di samping kesibukannya sebagai kepala yayasan, tapi beliau juga ahli di bidang pesawat sahabat.
Tuh, ini pesawatnya nih. Nah ini mesinnya apa ini Pak? Ini mesin DLE untuk pesawat terbang remote, memang spesial untuk pesawat DLE ya. dengan kapasitas 170 cc. 170 cc. Bisa terbang ini sampai berapa kilometer? Berapa tingginya Mas? Ini tidak apa ya, tidak rekomen untuk jauh karena remote ini bisa lepas kontrol. Tergantung remote kita beli, kalau mahal bisa nyampe 2000 meter, tapi untuk skill mata kita kan nggak bisa menjangkau pesawat itu karena ini sistemnya nggak GPS. Dia nggak mau pulang sendiri, kalau loss sudah hilang gitu. Makanya kita walaupun remote yang bagus 2000 meter pun tetap kita kontrolnya di antara 500 meter lah gitu. Kita berarti masih bisa melihat gitu. Melihat keadaan pesawat depan dan belakangnya. Kadang kalau sudah jauh mana depan mana belakang nggak kelihatan, dan ini kalau udah loss dari sinyal remote dia udah lepas gitu. Oh iya. Bisa hilang. Makanya beda dengan drone. Kalau drone kita umpetin remote dia tetap bisa kembali, kalau ini enggak, sistemnya. Tapi mesinnya juga beda kalau sama drone. Beda kalau mesin. Ya sebenarnya kalau elektrik sama, drone kan elektrik pakai baterai. Sementara ini pakai bahan bakar bensin Pertamax. Pertamax. Jadi 2 tak, sistem kerjanya 2 tak. Berarti kayak motor Yamaha gitu ya, yang 2 tak itu. Semacam itu, pakai oli samping juga. Pakai oli samping juga. Oli samping juga. Ini 170 cc. Terus kita rakit sedemikian rupa, tapi ini baru 40% lah, sekitar 40% atau 35%. Berarti awaknya bisa pakai awak nih. Kalau bisa dimasukin, bisa ditumpak, bisa dipakai. Iya, tapi itu kan sudah pelanggaran sama hukum. Oh, jadi gitu kita ya? mainnya kan yang nggak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Makanya kita menerbangin pun harus betul-betul melihat situasi dan kondisi di situ, tidak membahayakan orang lain. Oh gitu ya. Membahayakan diri sendiri aja melanggar hukum, apalagi membahayakan orang lain. Berarti itu ada kode etiknya tersendiri. Ada aturan. Ada aturannya. Tapi aturan dari undang-undang pemerintahan atau ya itulah peraturan-peraturan biar kita bisa menikmati perbuatan kita, menikmati hasil karya kita, tapi dapat rasa nyaman baik diri sendiri maupun lingkungan dan orang lain. Iya. Ya mantap Pak Susabit. Berarti kan nggak sembarangan ya Pak ya, walaupun Pak Susabit ini bisa bikin pesawat, tapi tetap aja harus sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan. Iya. Ini untuk sayapnya sekitar 6 meter. Untuk jenis ini pesawatnya adalah high wing. High wing ini sayap di atas. Kalau istilah penerbangan dikatakan pesawat latih gitu. Pesawat latih ini ya semacam Cessna, itu pesawat latih. Jadi pesawat besar, tapi hanya recommended kalau pesawat asli 1-2 orang. Berarti ini pesawatnya yang ini pesawat ini, sayapnya ini berarti Pak ya? Sayapnya ini. Nah ini. Panjang banget tuh sahabat. Yang panjang 6 meter. Kita pakai bahan aluminium. Nah ini kalau yang ini mesinnya berapa cc ini? Kalau ini pakainya elektrik, kita pakai elektrik, pakai baterai. Baterai. Nggak pakai cc, ini adalah RPM. Berarti kayak drone ini Mas? Nah semacam drone. Kalau elektriknya bisa pakai drone, tapi kita pakai motornya ini pakai Turnigy 9650. Iya. Enggak, maksudnya itu mesinnya itu ada mesin khusus enggak Pak? Di pabrikan itu enggak ada? Apa mesinnya rakit sendiri? Kalau mesin kita beli pabrik, karena kalau mesin engine semacam ini kan kita nggak bisa buat ya. Cuman kita ada yang membuat sistemnya. Kalau ini berat berapa kilo, nanti dibuat sehernya ini bisa memutar berapa RPM dengan daya torsi itu kekuatan narik itu berapa kilo, sesuai nggak sama bodinya ditimbang. Karena kalau high wing ini bisa 1:1, istilah gini. Kalau berat 1 kilo dia bisa narik 1 kilo, bisa terbang. Kalau high wing ini asal ada torsi kuat, beratnya 1 kilo tapi torsinya muter, ini kekuatan putaran ini bisa narik 1 kilo, ini bisa terbang. Beda dengan jet. Kalau jet kekuatan 1 kilo narik, dari sudah dikasih baling-baling kekuatan narik 1 kilo, ini bahan bodinya maksimal setengahnya.
setengahnya. Maksimal itu syukur, kurang dari setengah ini baru bisa terbang. Sistem kayak jet Ya. tempur itu. Berarti kan disesuaikan ya Pak ya. Bodi, mesin itu harus benar-benar seimbang. Enggak, kalau urusan pesawat ini sebenarnya kenapa kita buat? Saya kan punya anak asuh atau saya sendiri yang punya anak-anak yatim. Ini kenapa kita buat sambil belajar buat mereka bagaimana kekuatan gravitasi udara, sistem penerbangan kan gini. Seandainya ada angin arah ke utara, Ya. ini otomatis pesawat akan take off atau akan terbang kalau melawan arah angin. Betul. Nah, jadi ini pelajaran juga buat anak-anak. Nanti ada yang anaknya kepingin jadi pilot ya, berarti dia dari kecil sudah ada bekal nanti. Karena ya kalau sekarang angin ke utara, pesawat harus ke selatan kan, wajib ini betul. melawan. Kalau bandaranya ke timur barat gimana? Ini ada pelajaran sendiri. Nah, nanti nunggu angin harus ke timur atau boleh take off atau landing sama take off sama harus membentur bertabrakan dengan arah angin. Nah, ini bagaimana sistem? Nah, ini juga ada pelajaran. Jadi yang saya sampaikan kepada anak-anak biar mereka nggak punya ayah, mereka punya ibu, tapi jangan kecil hati untuk bisa, gitu loh. Untuk bisa berkreasi, ya, berpendidikan, gitu. ya. Pendidikan itu penting. Kalau boleh tahu, Pak Susabit ini dari mana tadinya disiplin ilmunya? Kok bisa tahu? Ya, gitu? saya juga alhamdulillah dari teman-teman. Oh, berarti cuman sharing pengalaman aja. Kecilnya ditinggal mati orang tua masih kecil nggak sekolah, hanya lulus SD itu aja. Cuman kan ini perlu ini teknik fisika ini seperti ya ini. betul semuanya teknik fisika. Kebetulan saya sekolah juara satu lomba matematika satu Kabupaten Wonosobo sampai sekarang masih ke bawah. Jadi teknis ada gravitasi udara. Waktu SD itu Pak? Waktu SD? Ya betul. Nah itu sahabat Pak Susabit ini juara matematika se-Kabupaten Wonosobo dulu. Jadi sekarang itu nempel hasilnya itu ya seperti ini nih, bisa bikin pesawat, bahkan juga bisa bikin drone. Nah itu kepada para teman-teman saya juga yang pengen pesen drone, kalau memang di sini kan sistemnya nggak pabrikan, cuman bisa spek lebih dari yang di pabrik, bisa pesan kita ke Pak Susabit. Kalau drone itu kan bebas ya Pak ya? Nggak pakai hukum, nggak pakai aturan kalau drone itu karena ada juga. Oh, ada juga. Maksudnya gimana Pak? Ada juga karena ketinggian lebih dari 500 meter itu sudah melanggar karena terdeteksi oleh oh iya, tapi kan kalau misalnya ketinggian di atas 500 meter kan kita nggak bisa ngamera Pak. Ya kadang kita nafsu gitu, mau melihat kamera di atas awan itu Nggak, maksudnya kan gini, jadi kalau teman-teman saya kan khususnya kan teman-teman YouTuber. Nah, biasanya kan kamera itu dari atas ke bawah. Kalau misalnya di atas ketinggian 500 meter nanti mereka nggak bisa lihat situasi yang di bawahnya gitu kan. Paling nanti area aja yang ada dilarang gitu. Area perdesaan bebas. Ada area tertentu memang yang tidak boleh dinaikin. Drone itu urusannya kan area bukan pesawat. Tapi nggak ada contohnya ya Pak ya? Drone. Kalau drone beda di gudang lain. Oh gitu? Ya. Bang ada berapa biji nih gudangnya nih? Gudangnya ada berapa biji nih? Masya Allah ini mantap, ini kreatif banget ini benar Pak Susabit ini. Kebetulan posisi saya sekarang ini berada di desa Anggrung Gondok, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Nah itu Jawa Tengah. Jadi posisi saya berada di Jawa Tengah sahabat. Jadi ini bisa saja desa ini desa Anggrung Gondok. Dan kebetulan karena memang di sini ada seorang yang kreatif banget, bisa saja ini desa kapal terbang ini. Tempat produksinya. Dan masalahnya Pak Susabit ini pernah masuk Trans 7, Trans TV. Saya ikut PH Production House, salah satu program bukan news. Nah, program di salah satu televisi swasta. Oh. Tapi kan berarti pernah ditampilkan di televisi swasta. Ya, kita kerja bareng sama Bro. Iya. Jadi seperti ini tuh, jadi hasil kreativitas beliau itu pernah ditampilkan di TV. Tapi mungkin yang pernah melihat, tapi yang sekarang bisa saja lihat di YouTube saya. Kalau juga mau pesen juga boleh. Pesen apa namanya ini, kapal, pesawat remote, tapi yang kapasitasnya gede. Bisa juga dipergunakan untuk nyiram ya Pak ya? Bisa? Nah, itu untuk drone. Kalau drone, beda lagi. Pertanian itu drone. Kalau pesawat untuk refreshing aja. Kayak saya kan kerjaan banyak, anak banyak, jadi kadang sekali refreshing. Penat. Tapi kan berarti kan insya Allah ini kalau masalah drone itu karena banyak yang butuh, terutama teman-teman YouTuber biasanya.
karena mereka itu kan kalau misalnya mau ngeplog dari atas gunung ya itu nggak kecapean kalau pakai drone Ya gitu. itu drone race bisa. Drone race kalau mau nasi kuning bisa. Oh gitu. Drone race mau ke puncak bisa. Iya. Banyak kalau yang udah Ada contohnya nggak Pak drone? ada kalau di sini. Jauh nggak? Jauh maksudnya dari Iya sini? ya lumayan. Nggak, maksudnya berapa kilo dari sini? Ya tetap seputaran sini aja. Oh seputaran sini. Drone race. Boleh nggak kita berkunjung ke sana? Boleh. Ya siap. Oke sahabat, ini posisinya. Yang masih dibutuhkan apa? Jadi pada intinya kita cuman seperti itu Pak. Jadi biar ada para teman saya yang membutuhkan pesawat, silahkan datang atau misalnya komentar aja di kolom komentar. Nanti saya sambungkan langsung ke Pak Susabit yang ada di deskripsi. Desa Reco. Apa? Anggrung Gondok Reco. Anggrung Gondok Reco. Bisa sampai ke sini nanti lewat komentar. Tapi nggak apa-apa, nanti juga saya mintakan langsung nomornya ke Pak Susabit, nomor HP-nya, nomor biasa kalau emailnya ada nggak apa-apa. Silahkan. Karena pasti ada yang membutuhkan, terutama para petani yang berlokasi di daerah pegunungan, biar mempermudah untuk menyiram pakai drone. Pesen aja langsung ya Pak ya. Boleh. Nanti kapasitas berapa kilo untuk kapasitas tangki airnya bisa. Juga bisa juga seperti ini Pak. Karena kan Bapak ini nggak cuman ini aja kesibukannya, ternyata super sibuk banget ini Pak Susabit ini. Jadi kalau misalnya orang-orang mau ngibadah juga bisa, karena Pak Susabit ini punya puluhan anak yatim. Yang ya maksudnya boleh urusan hati Pak. Masalahnya kan sekarang itu bisa saja orang mau beribadah tempatnya susah, tapi silakan saja juga mau beribadah langsung saja ke Pak Susabit. Dia punya banyak anak yatim karena beliau itu sebagai ketua yayasan di anak yatim ini. Apa namanya Pak? Yayasan Yatim Piatu Al-Mutakin. Yayasan Yatim Piatu Al-Mutakin. Desa tadi lah itu angel saya mau nyebut itu. Desa Reco saya mau tahunya itu. Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo gitu kan ya, seperti itu. Oke Pak, kalau misalnya bisa diizinkan saya pengen lihat situasi gudang drone-nya itu di mana. Nah, kalau boleh, tapi kalau enggak, kalau misalnya Pak Susabit sibuk, Pak Susabit sibuk, enggak nanti kapan-kapan lagi biar posisi videonya sampai sini gitu kan. Nah, berarti ini lokasinya sengaja seperti ini Pak ya? Beli rumah gudang? Ya untuk belajar anak-anak. Belajar anak-anak. Nah, karena anak-anak butuh belajar, butuh ruangan. Memang kita memang khusus maksimal. Ada berapa Pak itunya? Apanya? Anak-anaknya 38 kalau sekarang. 38 sekarang. Putra-putri itu? Putra-putri, karena saya pekerjaan ini tadi kena efek pandemi, jadi saya pangkas dari 86 jadi 36. Dan maksimal usia 12 tahun. Kalau sudah 12 tahun harus keluar, wajib itu. Wajib. Kalau nggak mau keluar, jonggong. Apa ya? Wah, ini tapi di jonggong udah dimodalin ilmu, dibekalin. Saya hanya bisa membekali ilmu. Ya. Pesan saya, baik anak saya yang di panti maupun penonton di rumah, jangan berkecil hati. Walaupun kita dilahirkan dari anak kurang mampu sekalipun, cita-cita harus tinggi langit. Masya Allah, saya mantap. dulu tinggal mati orang tua masih kecil, orang nggak punya, tapi selalu ingin belajar dan berusaha keras. Nah, belajar dan belajar. Gitu. Bener. Kalau kaya sih enggak, tapi kalau untuk belajar dari materi-materi apa yang saya dapat, insya Allah saya memang betul-betul serius. Subhanallah, mantap. Patut ditiru itu sahabat. Semua. Jadi kepada semuanya jangan sampai cuma terpuruk memikirkan minta kan berkreasi sendiri. Ilmu itu bisa ngikutin ya Pak ya. Betul. Asal punya kemauan. Nah, itu asal ada kemauan. Asal mau tetap ada aja gurunya, baik teman atau searching atau sahabat atau orang lain tetap bisa ngasih. Oke Pak, kalau seperti itu di video ini, di season ini kita tutup dulu. Nanti kita mending aja ke season yang kedua. Ini udah jauh banget ini, durasinya udah panjang banget. Ya, di season yang kedua nanti kita ke gudang drone, tempat menyimpan drone seperti apa drone-nya. Nanti juga bisa juga pesen lagi itu, bisa pesen. Karena ini komersial ya Pak ya sistemnya. Komersial. Oke, seperti itu dulu videonya tentang pesawat. Kalau pesawat apa namanya itu? Ada pesawat Cessna, ada ya
macam-macam. Oh, ini ditulis siapa ini? Yang mana? Muhammad Sulaiman. Iya, anak saya itu, adiknya Evi. Oh, gitu ya. Iya. Oke, Pak, makasih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.